Gimana sih caranya untuk bahagia? Mungkin pertanyaan itu seringkali muncul di pikiran. Bahagia adalah tujuan dari semua orang. Meski definisi bahagia itu sendiri selalu subjektif dan enggak bisa dipukul rata. Karenanya, mungkin pertanyaannya bisa diganti agar lebih mudah untuk dijawab. Bagaimana orang-orang bahagia menjalani hidupnya? Menjadi bahagia bisa dengan banyak cara. Mungkin setiap orang memiliki cara yang berbeda. Salah satunya adalah dengan membuat segalanya menjadi lebih mudah, alias anti ribet, sehingga menjalaninya pun lebih menyenangkan. Coba deh perhatikan beberapa hal berikut ini. Biasanya orang yang bahagia punya pikiran yang positif. Yang pertama, menuliskan rasa syukur di pagi hari. Mengawali hari dengan menuliskan 3 hal yang disyukuri dari hari sebelumnya. Hal ini akan membangunkan optimis yang membuatmu lebih ceria. Kalau kita mencari apa kurangnya hidup ini dan apa kurangnya diri ini, mungkin jawabannya nggak pernah habis. Banyak sekali, tapi bukannya itu wajar. Karena nggak semua hal memang bisa berjalan sesuai keinginanmu. Karenanya bersyukur adalah salah satu cara paling mudah untuk bahagia. Karena dalam momen terburuk pun selalu ada hal positif yang bisa diambil. Orang bahagia akan menuliskan 3 hal yang dia syukuri dari hari sebelumnya setiap pagi. Cobain deh dan rasakan sendiri manfaat positifnya. Dan yang kedua, membuat daftar kebutuhan harian. Orang bahagia tahu pasti kapan harus berjuang dan kapan harus senang-senang. Kalau dituruti, pekerjaan itu nggak ada habisnya. Begitu juga dengan keinginan untuk ini dan itu. Maklum, namanya juga manusia yang nggak pernah merasa puas. Orang yang bahagia tahu bahwa nggak harus mengerjakan semuanya secara bersama-sama. Karenanya, dia membuat daftar harian berdasarkan kebutuhan. Mana yang lebih penting dan urgent dikerjakan terlebih dahulu. Dengan cara inilah dia mengatur hidupnya sehingga dia terlihat santai dan gak pernah dikejar-kejar tuntutan. Yang ketiga, support system yang kuat. Orang yang bahagia punya support system yang kuat. Dia bisa maintenance orang-orang terdekatnya dan tak punya waktu untuk orang yang hanya hobi menyinyirnya. Harus diakui bahwa kita adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Kita butuh support system, entah itu keluarga, pasangan, ataupun sahabat. Support system ini adalah penopang di saat dia kelelahan, sekaligus tempat mencari bantuan saat dia kebingungan. Orang yang bahagia memiliki support system yang kuat karena dia memberikan banyak waktu untuk menghargai dan memperlakukan orang-orang baik di sekitarnya. Sedang mereka yang hanya hobi mencela dan asal komentar saja tak pernah ia pikirkan. Keempat, jujur pada semuanya. Orang yang bahagia itu selalu jujur. Dia mengerti bahwa berbohong hanya akan menambah beban hidup, terutama kepada diri sendiri. Terkadang demi terlihat keren di mata orang, kita sering membuat informasi yang gak benar. Kita berbohong ini dan itu, tanpa sadar membentuk citra yang salah di mata orang. Dampaknya kita terengah-engah sendiri untuk menjadi seperti citra yang kita bentuk itu. Menambahi beban hidup bukan? Belum lagi rasa khawatir kalau ketahuan. Nah, kalau kamu teliti, orang bahagia biasanya bisa bangga pada dirinya sendiri. Salah satu caranya
adalah dengan bersikap jujur, terutama pada diri sendiri. Dia mampu mengakui kekurangan dan kesalahannya. Dengan begitu, hidupnya juga lebih simpel. Yang kelima, enggak semua harus dipikirkan. Orang yang bahagia tahu bahwa enggak semua hal harus dipikirkannya. Karena itu, dia hanya fokus pada hal-hal yang menurutnya layak dipikirkan. Manusia memang makhluk yang luar biasa yang bisa menciptakan banyak keajaiban. Tapi apapun juga, manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Kemampuannya pun terbatas. Karenanya, orang yang bahagia tahu pasti bahwa nggak semua hal di dunia ini harus dia pikirkan. Terlalu banyak persoalan rumit di luar jangkauan. Dan terlalu sombong jika dia berharap bisa mengerti dan bahkan menyelesaikannya semua. Jadi, sebisanya saja. Dan yang keenam, minta bantuan. Di saat kesulitan atau ketidakmengertian datang, dia tidak ragu untuk bertanya atau meminta bantuan. Dia tahu mengangkat tinggi gengsi tak akan membawanya kemana-mana. Orang yang bahagia selalu mengerti dan gak pernah mengalami kesulitan. Gak juga, sama saja kok. Mereka juga mengalami masalah. Kadang-kadang juga gak paham. Tapi mereka gak menyiksa diri dengan memberi makan pada gengsi. Takut dianggap lemah dan bodoh, lantas pilih engap sendiri. Padahal gak ada yang salah dengan bertanya atau meminta bantuan orang lain. Kamu kan manusia, bukan Tuhan yang bisa melakukan segalanya sendirian. Ketujuh, punya tujuan sendiri. Membuat tujuan dan standar sendiri sehingga ia tak kepayahan membandingkan diri dengan orang lain. Dia tahu dunia ini kaya akan perbedaan. Salah satu cara berbahagia adalah dengan memahami dirinya sendiri. Mengenali setiap emosi, menilai kemampuan dan skill, serta mengetahui tujuan sendiri. Karenanya, orang yang bahagia tahu bahwa dia nggak akan pernah bahagia kalau terus-terusan mengejar standar sukses atau bahagia yang diciptakan orang lain. Apalagi jika dia terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dia membuat tujuan dan targetnya sendiri serta menentukan cara mengejarnya sendiri. Dia tahu bahwa setiap orang berbeda, punya skill yang berbeda juga. Jadi, buat apa membandingkan sesuatu yang variabelnya jelas tidak setara? Kelapan, yang terakhir, mengakui kesedihan. Orang yang bahagia bukannya anti sedih, bukan. Dia juga terluka. Bedanya, dia mengakui luka dan kecewa itu supaya lebih cepat ketemu solusinya. Lalu, apakah orang bahagia gak pernah sedih, kecewa dan marah? Jelas enggak. Mereka juga pernah bersedih, kecewa dan marah. Sama seperti kita semua. Bedanya, dengan sikap jujur itu, mereka mudah mengakui kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan, serta sakit hati itu. Dengan begitu, akan lebih mudah juga untuk mencarikannya solusi. Dia tidak akan repot-repot atau mengingkari keadaan dan pura-pura baik-baik saja. Kalau begitu, terus persoalan gak akan pernah terselesaikan, bukan? Memang cara ini terlihat mudah di teori, tapi prakteknya sulit sekali. Tapi gak ada salahnya mencoba, benar kan? Meski bahagiamu beda dengan bahagia saya, toh cara-cara yang tadi akan membantumu lebih positif untuk menjalani hari. Siapa tahu kebahagiaan versimu akan lebih mudah didapatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.